Kesan tergesa-gesa. Hal yang harus dikaji lebih lanjut itu dibuat frase diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan. Jadi ada beberapa peraturan yang harus melengkapi KUHP. Dan itu cara mereka menutupi ketidaksempatan lakukan kajian. Sedangkan dampak advokat nggak terlalu banyak juga. Yang repotnya kan kalau interpretasi advokat sama aparat yang berbeda, pasti yang dipakai bukan interpretasi advokat toh. Jadi di mana bedanya? Sama aja. Karena di dalam KUHP itu nggak diatur apa yang menjadi wewenang penegak hukum advokat. Nggak ada. Penyidik ada, penuntut umum ada, hakim ada. KUHP baru ini keren. Orang yang menghadapi permasalahan hukum itu bisa didampingin dari level awal, bahkan dari penyelidikan. Dari mulai orang yang minta keterangan, saksi, nggak nunggu sampai tersangka. Di dalam persidangan, kalau kita nonton di TV, itu ada namanya I plead the fifth. Pokoknya gue nggak mau jawab, karena itu adalah akan mengincriminate diri sendiri. Itu juga dikenal di sini. Yang juga keren adalah tentang plea bargaining. Begitu seseorang plea guilty, maka langsung berubah hukum acaranya menjadi hukum acara singkat. Dan itu membuat penegakan hukum menjadi lebih humanis dan tidak bertele-tele. Jangan sampai orang ngaku bersalah, plea guilty, padahal karena dia digebukin tuh. Dengan ada advokat yang mendampingi, dia dalam keadaan sadar, tanpa tekanan, mengaku bersalah. Itu kira-kira yang menurut saya. Jadi KUHP baru keren. Setuju KUHP itu keren, tapi yang dimaksud itu sebetulnya mengakomodir apa yang sudah terjadi. Plea bargain juga gitu. Sudah terjadi juga, cuma nggak diatur di KUHP. KUHP sekarang ini detailnya tuh nggak diatur jelas, diserahkan kepada peraturan pelaksana. Draftnya aja dikasih waktu 1 tahun, tapi berlakunya harus tanggal 2 Januari. Nah itu yang nggak make sense. Khawatir kan terjadi ketidakpastian hukum selama 1 tahun itu. Udah keren sih ngaturnya, cuman begitu dilaksanakan mana rujukannya? Nah, balik lagi ke interpretasi. Orang dicekal bisa ngajuin pra-peradilan. Pemblokiran pun di KUHP baru udah diatur menjadi bisa di-challenge lewat pra-peradilan. Dan masukan-masukan dari DSI banyak yang diterima. Terima kasih teman-teman Komisi 3. Yang keren itu KUHP, bukan KUHP menurut saya. KUHP yang keren. KUHP sih kurang. Bisa dimaklumin, karena kan yang merumuskan bisa jadi capek habis ngurus KUHP, baru ngomongin KUHP. Ada berapa banyak peraturan pelaksanaan, mulai dari peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung. Saya nggak ngerti dari mana kerennya, karena pelaksanaannya nunggu peraturan pelaksanaan. 1 tahun dikasih waktu, tapi berlakunya harus tanggal 2 Januari. Pendapat sama Pak Haryanto, in terms bahwa kita perlu melihat nanti pelaksananya seperti apa. Tapi kalau saya nggak terlalu khawatir dengan peraturan pelaksanaannya. Karena kalau juklak atau peraturan pelaksanaan itu, bagi saya akan inline dengan KUHP. Pelaksanaannya oleh oknum, oleh aparat, itu kita lihat nanti. Mudah-mudahan mereka menjalankan sesuai dengan spirit dari KUHP itu sendiri.